Untuk Ibu Alia. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua pimpinan bersama sahabat-sahabat Komisi 9 dan juga para tamu, para dirjen dari Kementerian Kesehatan. Di sini hadir Dirjen Kesmas, Dirjen Kefarmasian dan Kepala BKPK masing-masing dengan jajarannya, Ketua DJSN dan jajarannya, Bapak Direktur BPJS Kesehatan juga dan jajarannya, dan Ketua Dewan Pengawas Kesehatan beserta anggotanya. Pertanyaan pertama saya untuk BPJS Kesehatan. Betul yang disampaikan Pak Darul, kalau kami ke Dapil itu semua pasti kalau kami mengadakan sosialisasi pasti yang ditanyakan masalah BPJS Kesehatan. Baik itu BPJS TK, Germas dan sebagainya. Ada beberapa keluhan terkait daripada pasien yang dirawat inap sudah lebih dari 3 hari. Kalau dilihat kondisinya sudah belum baik-baik saja dan tidak baik-baik saja, kadang-kadang dipaksa suruh pulang. Nah, ini kejadian beberapa kali, yang kesekian kalinya, khususnya di dapil saya, apalagi di rumah sakit kemitraan Kementerian Kesehatan, dari Rumah Sakit Wahidin. Mohon menjadi perhatian dan saya juga titip pesan kepada Prof. Kadir selaku Dewas, ya, di mana empati kita sebagai pemangku jabatan di sini terhadap keluhan rakyat, masyarakat. Itu yang pertama. Selanjutnya kami dari Komisi 9 juga ikut mensupport terkait daripada program PIN, Program Imunisasi Nasional. Nah, saya melihat di halaman di slide 4 di BPJS Kesehatan, primary prevention adalah imunisasi rutin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran yang diambil oleh BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi rutin ini? Kemudian yang paling mendasar, apakah titik pembeda daripada peran BPJS Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan? Ini apakah tidak overlapping atau tugasnya seperti apa, Pak? Kemudian apabila memang program imunisasi rutin ini juga merupakan portfolio daripada BPJS Kesehatan, apakah ada mekanisme pelaksanaan monitoring dari program imunisasi rutin ini? Mohon penjelasannya. Saya juga ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan tadi Bu Dewi Asmara terkait daripada penutupan panja COVID-19 di Bio Farma, ada sekitar 5 juta dosis. Ya, kami butuh penjelasan dan pertanggungjawabannya pemerintah dalam hal ini. Dan kalau tidak salah pernah ada wacana untuk memasukkan ke dalam program PBI. Ini kami butuh kelanjutannya seperti apa. Ya. Selanjutnya untuk DJSN di slide 8 dijelaskan bahwa sampai pertanggal 31 Desember 2022 jumlah fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan mengalami kenaikan. Apakah kenaikan jumlah fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan juga diikuti oleh peningkatan pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan? Jika iya, kami meminta data hasil temuan lapangannya, dan juga tidak, mohon diberikan data hasil temuan apa saja menjadi faktor penyebabnya. Selanjutnya di halaman untuk masih DJSN, halaman 10, terkait dengan paparan Ketua DJSN, saya ingin mengkonfirmasi juga kepada Bapak Direktur Dirut BPJS Kesehatan, apakah rekomendasi DJSN ini pertama dalam mewaspadai peningkatan akses dan beban pembayaran manfaat pasca pandemik melalui kajian dan penilaian aktuaria dengan proyeksi DJS Kesehatan 5 tahun ke depan yang telah dilakukan. Jika telah dilakukan, mohon dijelaskan secara rinci mengenai hasil kajian dan penilaian aktuarianya. Selanjutnya, untuk Kementerian Kesehatan, di slide 9, saya juga mengulang atas pertanyaan daripada Pak Saleh tadi, saya melihat daripada kondisi pembiayaan. Budget cap, melihat paparan di sini dalam slide tersebut disebutkan mengenai kondisi pembiayaan BPJS hanya 4 tahun terakhir dari 2017 sampai 2020. Nah, sedangkan 2021, 2022 dan 2023 itu bagaimana?
apakah kalau 2020 kemarin dilihat di sini surplus ya. Nah, kami ingin tahu bagaimana kondisi pembiayaan BPJS di 3 tahun terakhir ini. Apakah kembali defisit atau malah surplus, dan mohon dijelaskan juga kepada kami faktor penyebab kondisi tersebut. Mohon penjelasannya. Nah, yang terakhir, sebentar. Upaya screening kesehatan dilakukan oleh pemerintah baik dalam upaya kesehatan masyarakat UKM dan UKP harus menjadi perhatian bersama dan gencar dilakukan, akan tetapi saya mendapati ini masih menjadi upaya yang volunteering, bukan mandatory sifatnya atau wajib. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana upaya screening kesehatan ini dorong menjadi kewajiban masyarakat bercermin program vaksinasi COVID yang diwajibkan, yang hasilnya begitu memuaskan, dan hasil data screening ini menjadi rekomendasi wajib dalam pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL. Dan juga bagaimana data hasil screening yang menjadi big data nanti menjadi dasar pengambilan kebijakan program kesehatan hingga penganggaran dalam APBN tentang kebijakan pembangunan kesehatan, agar kegiatan ini tidak sia-sia dan hanya pemanis slide paparan pemerintah saja. Saya kira cukup dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila muqtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Yahya